Sekarang Anda tahu mengapa kantor Anda berantakan, meja Anda berantakan, dan Anda senang tempelan warna-warni. Selamat pagi. Teman-teman, kalau pada klip-klip atau video singkat yang udah saya buat, itu saya sudah menceritakan atau menjelaskan atau menggambarkan mengenai watak kepribadian seseorang, termasuk kepribadian kita sendiri. Memahami watak Anda dan rekan bisnis Anda. Saya ingin menggambarkan betapa pentingnya kita memahami watak kita dan watak teman-teman kita. Oke, saya akan menjelaskan secara bertahap. Sesungguhnya watak atau ilmu kepribadian ini berasal dari filsuf Yunani, yaitu Bapak Kedokteran Modern Hippocrates. Beliau pada awalnya mengobservasi pasiennya bertahun-tahun dan menemukan 4 watak manusia. Dia mengobservasi melalui darah yang disebut sanguinis. Sanguinis ini nanti saya akan jelaskan lebih jauh pada sesi hari ini. Kepribadian berikutnya adalah melankolis, atau orang sering menyebutnya melankolis sempurna, sedangkan sanguinis populer. Nah, melankolis sempurna ini berdasarkan dilihat dari empedu atau empedu hitam. Yang berikutnya adalah koleris, atau lebih dikenal dengan koleris kuat, atau empedu dilihat dari empedu kuning. Yang selanjutnya adalah plekmatis, atau lebih dipahami sebagai plekmatis damai, dan dilihat dari lendir tubuhnya. Tadi saya sudah jelaskan, dengan mengetahui keempat watak ini memudahkan kita di dalam kita berkomunikasi dan bergaul. Oke, sebelum lebih jauh, kita bisa melihat ke diri kita. Apakah keempat kemungkinan ini kecenderungannya mirip kita, mirip teman kita, mirip anak kita, mirip istri kita, atau mirip keluarga kita yang lain? Yang pertama adalah, apakah Anda orang sanguinis populer yang menginginkan segala-galanya menyenangkan, tetapi mempunyai rentang perhatian yang pendek? Lalu yang kedua, tadi pertama adalah, apakah Anda orang sanguinis populer yang menginginkan segala-galanya menyenangkan, tetapi rentang perhatiannya yang pendek? Nanti saya akan jelaskan lebih jauh ya. Yang kedua adalah, apakah Anda orang melankolis sempurna yang berkeyakinan bahwa apa saja yang layak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Begitu ya. Oke, saya merasakan echo ya. Jadi saya coba suaranya saya atur gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah, apakah Anda koleris kuat yang ingin memimpin dan merasa kesal ketika orang lain tidak melihat persoalan dengan cara Anda? Kemudian yang keempat, apakah Anda orang plekmatis damai yang lebih suka tidak bermain
kalau hal tersebut akan membuat masalah atau menimbulkan konflik. Begitu ya. Jadi 4 aspek ini, saya ulang ya. Apakah Anda orang sanguinis populer yang menginginkan segala-galanya menyenangkan, tetapi mempunyai rentang perhatian yang pendek? Nah, secara singkatnya, kalau seorang sanguinis populer hadir di suatu tempat, dia ingin mendapatkan perhatian. Dia merasa nyaman kalau orang memperhatikannya dan kehadirannya seringkali menonjol gitu ya. Tetapi rentang perhatiannya pendek. Jadi itu nggak lama, nggak seterusnya begitu ya. Seperti itu. Yang kedua tadi adalah apakah Anda orang melankolis sempurna yang berkeyakinan bahwa apa saja yang layak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda bergaul atau berkomunikasi dengan orang melankolis sempurna, begitu ditugaskan sesuatu, dia akan mengerjakan sungguh-sungguh. Berbeda dengan sanguinis, perhatiannya tidak begitu lama, dia bisa langsung beralih. Tetapi bagi orang melankolis sempurna, harus dikerjakan sungguh-sungguh. Begitu ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah apakah Anda orang koleris kuat yang ingin memimpin dan merasa kesal ketika orang lain tidak melihat persoalannya dengan cara Anda. Jadi dari kata-kata ini orang koleris itu cenderung dominan. Jadi dia ingin begitu dia menemukan sesuatu ya harus dilakukan dengan cara dia. Atau kalau tidak, ya Anda berargumen gitu ya, berdebat. Begitu ya. Nah ini merupakan bakat atau boleh dikatakan bawaan daripada orang koleris kuat yang cenderung ingin tampil dominan. Kemudian yang keempat adalah apakah Anda orang pragmatis damai yang lebih suka tidak bermain kalau hal tersebut akan membuat masalah. Jadi orang pragmatis cenderung melihat-lihat dulu nih. Melihat-lihat dulu. Kalau dia masuk di dalam suatu komunitas atau di dalam suatu pembicaraan, dia ingin lihat dulu apakah nantinya akan menimbulkan konflik atau tidak. Akan menimbulkan masalah atau tidak. Kalau itu menimbulkan masalah, dia akan mundur, lebih baik tidak bergabung. Nah, apakah Anda ada di antara ciri-ciri atau kepribadian tersebut? Begitu ya. Tapi nanti akan saya elaborasi lebih lanjut gitu ya. Ini agar kita mengetahui kepribadian kita. Oke. Nah, saya akan masuk kepada kepribadian yang pertama, yaitu sanguinis populer. Nah, ciri-ciri kecenderungannya, nanti Anda bisa tes apakah saya orang yang seperti itu atau bukan gitu ya. Kalau Anda orang yang seperti itu, ya bagaimana Anda harus menyikapi satu persoalan begitu ya. Menyikapi diri Anda atau menempatkan diri Anda di dalam satu pergaulan. Menonjol pada setiap penampilan. Jadi kalau Anda hadir di suatu tempat bisa ditandai apakah itu dari model bajunya, apakah dari suaranya, apakah kalau lebih lanjut dari jok-joknya, nah itu menimbulkan perhatian. Nah, singkatnya menonjol pada setiap penampilan. Nah tadi saya katakan adalah pakaiannya cemerlang dan mencolok. Kemudian karena dia pandai berbicara dalam pengertian bisa menaikkan intonasi dan menurunkan nada bicaranya, itu boleh dikatakan kepribadiannya tersebut merangsang minat gitu ya. Dan Anda tahu kalau dia bicara suaranya cukup keras sehingga menarik perhatian orang untuk
mendengarnya. Ada apa sih? Seperti itu ya. Kemudian, nah ini juga bisa ditandai nih orang sanguinis populer. Kecenderungannya mendominasi percakapan. Jadi dia bisa potong, bisa potong seperti itu ya. Jadi kalau Anda lihat orangnya, mungkin kalau biasa-biasa orang berbicara 5 kata, mungkin dia 15 kata. Kurang lebih seperti itu. Jadi cenderung mendominasi percakapan. Keunikannya dia kalau berbicara memberondong dan tak putus terus gitu. Kalau dia bicara terus, sepertinya energinya nggak habis gitu ya. Jadi kita tertarik untuk mendengarkannya. Nah itu ciri-ciri daripada sanguinis populer. Kemudian, nah ini juga unik nih. Jadi kalau Anda misalnya dalam satu pergaulan atau dalam satu pembicaraan lagi dialog offline gitu, kemudian dia terima telepon gitu kan, misalnya ada telepon atau ada handphonenya berbunyi, kemudian dia berbicara tangannya bergerak-gerak walaupun dia telepon, padahal dia nggak berhadapan dengan orang gitu ya, tapi dia ya sembari ngomong sembari gerak-gerakan tangannya. Itu salah satu ciri sanguinis populer. Sehingga dia kadang-kadang lupa bahwa di sekitar dia atau kita sebagai temannya sedang memperhatikannya, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah, nah, kalau kita punya teman sanguinis populer ini, kita bisa tandai dia. Biasanya itu meja kerjanya agak berantakan. Kertas-kertas berantakan. Foto, kartu ucapan, kadang-kadang jadi satu gitu ya. Jadi satu. Nah, buat kita kok berantakan banget. Buat dia nyaman-nyaman aja. Jadi kadang-kadang itulah perlunya kita melihat seseorang tuh bukan dari sisi kita saja. Kalau orang melankoli sempurna, mungkin dia akan lihat, aduh ini berantakan banget sih. Orangnya nggak beres. Mungkin orang atau teman yang berkepribadian melankolis harus menahan diri. Bahwa dia seperti itu, bahwa seorang sanguinis mejanya berantakan, bukan berarti dia tidak paham. Tapi memang gayanya seperti itu. Jadi kalau Anda suruh cari di mana file-file itu, dia mengerti. Mungkin bagi orang melankolis atau kita yang berkepribadian lain itu akan sulit. Tetapi bagi sanguinis populer, dia tahu di mana dia meletakkannya. Seperti itu ya. Jadi kita jangan mengunderestimate seseorang oleh karena orang tersebut tidak sama kepribadiannya dengan kita. Tetapi kita coba berempati, ternyata dia paham apa yang dilakukannya. Jadi kalau kita melihat kepribadian sanguinis populer ini, dia menyusun file tidak sesuai dengan abjad. Ya, jadi kalau orang kepribadian tertentu dia ingin menyusun tuh misalnya kartu nama atau apa tuh sesuai dengan A, B, C, D. Itu menurut orang tersebut memudahkan ya. Tapi tidak demikian halnya dengan sanguinis populer. Bagi dia, yang penting dia tahu di mana. Dia seringkali lebih kuat dengan memberi warna ya, daripada dia menyusun berurut. Misalnya untuk huruf A, B, C, D, E misalnya dia tandai dengan warna merah. Kemudian E, F, G, H dengan warna biru. I, J, K, L dengan warna kuning, dan seterusnya. Jadi dia lebih kuat memahami warna daripada harus dengan abjad. Seperti itu. Kita tahu kalau di dalam meja kerja,
yaitu kan ada kotak in out atau masuk keluar. Idealnya kan kita menggunakan in out, ya, keluar dan masuk gitu kan. Tetapi walaupun disediakan misalnya orang sanguinis populer itu seorang atasan disediakan oleh stafnya, dia cenderung menggunakan salah satunya. Jadi nggak tertata seperti harus in out, tidak. Tapi dia ya kadang-kadang keluar, kadang-kadang masuk gitu. Yang penting dia tahu di mana gitu ya. Jadi Anda jangan heran atau menyalahkan orang yang sanguinis populer kalau dia tidak sama dengan kita, tetapi memang cara berpikir atau kebiasaannya seperti itu. Nah, kalau kita ingin meninggalkan pesan atau kita ingin menarik perhatian orang sanguinis populer ini, kita harus meninggalkan pesan dengan tulisan yang besar gitu ya. Tulisan yang besar, jangan kecil-kecil, nanti dia nggak baca. Yang besar atau berwarna atau ada kembangnya gitu, seperti itu ya. Jadi dia bisa membacanya dengan baik. Begitu. Nah, sejauh ini apakah itu bagian dari kepribadian Anda? Anda sendiri yang akan menilai dan mengetahuinya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita berbisnis dengannya, gitu, kita ingin katakanlah mempromosikan atau ingin menarik perhatian orang sanguinis populer. Misalnya kita sedang ingin menjual sesuatu atau kita ingin menawarkan sesuatu atau kita ada proyek tertentu, kita membuat iklan atau kita membuat promosi kepada orang sanguinis populer ini, berikanlah suatu janji yang sifatnya kesenangan, seperti itu, ataupun kegembiraan, ataupun gairah gitu ya. Jadi Anda jangan terlalu menjelaskan prosedur, hal-hal yang detail, itu nggak tepat untuk sanguinis populer. Tetapi Anda memberikan sesuatu yang sifatnya keuntungan yang besar kah, atau kesenangan kah, tadi yang seperti saya katakan, sehingga itu menarik. Kata-kata yang menarik mungkin Anda bisa sampaikan pada saat Anda promosi kepadanya, itu adalah kata-kata yang seperti ajaib, fantastis, atau kalau misalnya tempat liburannya tuh mempesona, dan yang memberikan peluang atau kesempatan yang tidak habis-habisnya. Nah, itu kalau Anda sedang berpromosi kepada orang sanguinis populer. Seperti itu ya. Nah, sekarang setelah saya jelaskan secara detail tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin Anda tahu kalau ini Anda cocok dengan yang telah disampaikan tadi, Anda kini tahu kenapa kantor Anda atau meja Anda berantakan. Ya, saya ulang. Setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan tadi, sekarang Anda tahu mengapa kantor Anda berantakan, meja Anda berantakan, kemudian Anda senang tempelan warna-warni. Misalnya ada post-it warna kuning, distabiloin warna merah, tulisannya warna biru, ditulisnya pakai huruf besar. Nah, kalau Anda memiliki ciri-ciri seperti itu, udah bisa dipastikan bahwa Anda cenderung
memiliki kepribadian sanguinis. Jadi tadi adalah senang tempelan warna-warni ya. Tadi saya gambarkan dengan post-it, kemudian stabilobos, begitu ya, yang warna-warni begitu. Kemudian pakaian yang digunakannya cenderung cemerlang, jadi warna-warni. Jadi kalau Anda lihat orang yang Anda mendapatkan teman Anda senang terus, cenderung banyakkan pakai baju yang berwarna-warni, kembang-kembang, atau lain sendiri gitu, warnanya mencolok, itu cenderung orang tersebut adalah sanguinis populer. Kemudian tadi suaranya keras, dan yang lebih sering adalah suka mencari dan menjadi perhatian. Jadi kalau Anda ingin dalam satu acara gitu ya, ingin Anda ingin menampilkan sesuatu, suruh orang ini gitu, ingin dia berbicara di depan, di panggung, suruh orang ini, dia merasa antusias, dia merasa happy kalau berbicara di panggung dan mendapatkan perhatian. Mungkin bagi Anda orang tertentu merasa nggak nyaman, aduh, sepertinya momok gitu, sepertinya problem kalau mau berbicara di atas panggung gitu ya. Tapi bagi orang sanguinis populer ini, dia akan happy, dia akan menyediakan diri dia dengan sukarela bahwa ini kesempatan dia untuk bisa menjadi bahan perhatian, bisa mengungkapkan ide-idenya. Nah, itu bagi seorang sanguinis populer. Jadi ya bukan dia istilahnya caper atau hal-hal yang negatif ya, tetapi memang bawaan dia, kecenderungannya adalah ya ingin diperhatikan dan ingin apa yang disampaikan orang lain mendengar dan cenderung menanggapinya, sehingga dia semakin ditanggapi semakin entusiastik. Nah, sekarang dari penjelasan tadi kita tahu bahwa kita tidak bisa menjudge seseorang, kenapa orang seperti itu, kenapa orangnya kok suka cari perhatian, kok suka agak norak. Tetapi sebenarnya dia gak norak gitu ya, tetapi kecenderungannya. Nah, lalu bagaimana kalau kita yang berkepribadian sanguinis populer? Nah, kita menyesuaikan. Barangkali nggak semua orang happy dengan cara kita, dengan mendominasi pembicaraan, seperti itu ya. Nah, itu saatnya kita mengerem. Mungkin kita juga harus memberikan kesempatan pada orang lain untuk berbicara. Jadi bukan hanya berbicara, tetapi juga mau mendengarkan. Seperti itu. Nah, Anda merasa sebagai seorang sanguinis populer itu biasa aja. Tetapi hal itu tentu tidak biasa bagi yang mendengarnya. Misalnya, bagi rekan Anda yang berkepribadian lain, tentu itu akan sangat mengganggunya. Gitu ya. Dan menurut Anda juga mungkin, aduh ini silly banget sih, kok begini aja nggak bisa gitu. Seperti itu. Itu bukan silly karena bukan dia orang tersebut tidak mau berbicara, tetapi dia akan berbicara kalau itu dianggap penting, kalau itu ada dasarnya. Tapi kalau mungkin Anda sebagai seorang sanguinis itu berbicara aja, berbicara sehingga nanti Anda bisa saling merespon kalau ada yang menanggapinya. Begitu ya. Jadi udah cukup banyak mengenai sanguinis populer. Kalau ada yang ingin bertanya,
atau Anda ingin komen, silakan begitu ya. Nah, ini kesempatan perdana di pagi hari ini. Berikutnya saya akan menjelaskan kepribadian lainnya. Begitu ya. Nah, saya akan review sedikit mengenai watak atau kepribadian kita. Yang pertama adalah sanguinis populer yang sudah saya jelaskan cukup panjang pada kesempatan pagi ini. Sanguinis populer dengan cirinya ingin atau senang menjadi pusat perhatian. Kemudian yang berikutnya adalah melankolis sempurna, merupakan kepribadian yang kedua. Melankolis sempurna ini cenderung orangnya rapih, jadi berbeda dengan sanguinis populer. Tapi saya akan jelaskan pada kesempatan berikutnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah koleris kuat. Ini saya review saja sebagai pengingat. Koleris kuat ini cenderung orangnya dominan dan ingin senantiasa tampil sebagai pemimpin. Ya, ini berbeda tentu dengan melankolis yang ingin di bagian belakang gitu ya. Pendukung. Begitu. Berbeda dengan koleris. Dan koleris juga tadi berbeda dengan sanguinis. Perbedaannya yaitu kalau sanguinis ingin pakaian itu cemerlang, koleris cenderung biasa, garis-garis gitu ya. Lalu yang berikutnya yang terakhir ini adalah plekmatis damai. Nah, plekmatis damai tentu berbeda dengan sanguinis, melankolis, dan koleris. Plekmatis damai ini cenderung, tadi secara singkat saya sudah jelaskan, lebih cenderung menghindari konflik. Jadi tadi misalnya dalam suatu pertemuan, dalam satu pergaulan, atau dalam suatu pembahasan, kalau pembahasan ataupun dengan bergabungnya dia akan menimbulkan konflik atau persoalan, maka dia memilih untuk tidak bergabung. Begitu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mengenai keempat kepribadian kita, rekan kita, dan keluarga kita. Semoga keempat kepribadian ini memberikan gambaran dan hal positif di dalam kita bergaul, berkomunikasi, bekerja, dan bernegosiasi. Oke, saya akhiri pembahasan pada kesempatan pagi ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Thank you. Bye. Wow.